10 pesawat ini kita tanding ya. Di run pertama, jabrak, hancur ya. Ganti pesawat. Oh, bisa langsung gitu nggih? Iya, langsung ganti pesawat enggak apa-apa. Arah utamanya adalah membentuk karakter mencintai negara lewat dunia penerbangan. Lewat dunia penerbangan. Iya. Aero modeling itu nomornya ada berapa sih, Pak? 7 mata lomba. 7 mata lomba. Napa mawon niku? 7 mata lomba ini dibagi menjadi 2. Yang pertama free flight. Free flight? Ya, yang kedua control line. Control line. Ya. Ini yang diakui oleh KONI. Yang diakui oleh KONI cuma 2. Ya, 7 itu. Oh, 7 itu. Masih ada banyak kelas sebenarnya. Sebetulnya masih ada banyak kelas. Ya, cuma tidak dimasukkan di buku. Yang free flight itu yang pertama adalah PLG yang dilempar memakai ini wing ya. Wing. Pegang sama ini pegang. Nah, Oh, mateng. kan terbang bebas. Terbang bebas. Oh ya, free flight benar, benar. Ya. Terbang bebas. Dan yang kedua ada A1. A1 itu pesawatnya Pripun niku? yang Lebih besar. ukurannya 1 meter. Kurang lebih 1 meter panjangnya. Ya, mudah ditarik pakai tali Nggih. panjang 20 meter. Tarik Oke. kayak layang-layang itu. Seperti layang-layang biasa. Tarik lepas, tek. Ketika talinya lepas, nah itu malah dihitung pakai stopwatch. Berapa lama bisa di atas? Iya. Itu paling lama. Kemudian yang A2 itu lebih besar lagi, 2 meter. Sama dengan caranya sama. Itu free flight. Free flight-nya Kemudian yang control line, yang kelas control line itu ada 4. ada 4. Yang satu F2A. F2A. F2A ini permainannya di circle. Oke. Dua lapangan yang bulat gitu ya. Oke, lapangnya bulat. Ada ukuran 2 meter lah. Di situ nanti pesawatnya diterbangkan pakai mesin kan di sana. Kemudian terbang. Naik dia. Ya naik terbang, dipegang, harus dimasukkan di fog namanya. Ada fog namanya tuh. Truk gini. Nah, ini kalau sudah masuk sini harus 10 putaran. Harus 10 putaran targetnya. Harus 10 putaran targetnya. Kalau 10 putaran dengan kecepatan berapa? Kecepatan biasanya 1 lap itu Kurang lebih bisa kemarin yang terbaik itu bisa 2,4 detik. 2,4 detik Ya, 10 1 putaran. detik. Ya, seret. Jadi ya, 1 putaran. Oh, 1 putaran aja. Ya, 1 lap ya. Kemudian yang F2B itu ya sama pakai control line. Sama Pak kontrol juga. Control line itu kan begini maksudnya control line. Ini pesawat, ini tali seling, Nggih, dan dipegang sama oke. handle. Ada handle-nya ya, pegangannya. F2B itu pakai sekitar 10 manuver. 10 manuver. Ya, jadi pesawatnya manuver yang Naik itu. Oh, berkelok dia. Puter balik ya. Puter balik gini. Ulang balik, Ini ulang kali namanya itu. Loop. Loop. Putar lagi. Kemudian ada yang wing over. Kemudian take off, landing semuanya dinilai. Ada yang apa inverted. Jadi pesawatnya terbang ya. Saya putar harus dibalik gini. Oh, harus kebalik. Oh, kok. Jadi putarnya balik. Bener. Nah, itu namanya inverted. Itu F2B ya. F2B. Dan yang F2C itu tim race. Jadi ada 2 orang, yang satu tukang nyetat, Oke. yang satu jadi pilot di sana. Oh, ada 2 orang main-main. Jadi kalau bermain itu cepet-cepetan berapa lap harus mencapai 200 lap. Minimal 200 lap. Maksimal. Oh, Ya. targetnya 200 lap. Targetnya bisa 200 lap. Kemudian ini kan yang bermain di tengah lapangan itu ada 4 pilot. 4 pilot. Ya, tergantung dari jumlah peserta. Oke. Ya, kalau jumlah pesertanya ngatasinya 3 ya dipakai 3-3. Atau ya kalau di tingkat internasional itu 4. Biasanya berapa? 4. 4 pilot. Jadi 4 dalam satu circle 4 pilot di tengah. Jadi bermain semua. Jadi Rata itu. runtel di Nah, ya, tengah. rebutan gitu ya. Rebutan. Rebutan. Ini belancangan.
Namanya belancangan. Belancangan. Istilahnya. Tim race ya. Tim Tim race. race berarti pesawatnya belancangan. Kalau belancang nggak boleh lihat bawah atas ini. Harus atasnya. Iya. Tuh. Kemudian yang terakhir F2D. Nah, ini F2D. yang paling seru biasanya. Oh, biasanya yang paling seru ini. Paling seru itu Paling yang bergengsi ya? paling bergengsi. F2D. Kemarin kita sempat musuhan sama Singapura. Sempat lawan Singapura, Ya, tim Singapura. sempat kita bermusuhan tahun 2020 kemarin. Oh, barusan tahun kemarin berarti nih, Pak? 19. 2019 mungkin ya, di Bandung internasional itu. Juara internasional ya? Sama dia Singapura. Yang F2D itu Gimana tuh lombanya tuh? lombanya tarung. Tarung. Ya, jadi pesawatnya ini Besar gitu berarti? ya sama ukuran segini. Kurang lebih oke ya. Cuman kayak segitiga gini ya. Hmm. Ini ada apa itu? Pita belakang. Oke, pengenalnya? Bukan? Ada pitanya paling enggak 3-4 meter lah. Ini tugasnya adalah nyokot pita itu. Oh, nyokot yang lain? Iya, itu cokot-cokotan sama pitanya. Oh, yang bikin seru itu tadi, Pak? Nah, iya, jadi ini sempat terjadi mungkin ya Kejar-kejaran? tabrakan ya. Oh, sempat tabrakan malah, crash? Sering. Itu jadi kita kalau bermain F2D yang kita bawa itu pesawat paling 10. Minimal? Paling nggak 10 pesawat? Enggak 10 pesawat. 10 pesawat ini kita tanding ya di round pertama. Set. Cabrak, hancur ya. Ganti pesawat. Oh, bisa langsung gitu nggih? Iya, langsung ganti pesawat enggak apa-apa. Ganti pesawat. Berarti seru banget maksudnya di situ. Seru sekali di situ ya. Permainan yang paling seru F2D. F2D ini pertandingan paling bergengsi. Dan yang kedua F2C. Jadi ketika kita bertanding tingkat nasional, tingkat internasional itu Oke. pertandingan yang paling bergengsi F2C dan F2D. Yang paling bergengsi. Jadi dalam circle, weh seru itu pokoknya. Ini 7 mata lomba tersebut akan dipertandingkan di tingkat KONI. Kalau Porprov itu kemarin gimana tuh? Nah, Porprov itu Tahun 2019 ya? Iya. Kemarin gimana tuh prestasinya atau track recordnya Lamongan sendiri? Kemarin untuk Porprov kan juara umum kan? Oke, baru tahu. Juara umum. Kemarin sempat cekcok sama Surabaya. Oh, rame sama Surabaya? Iya. Soalnya sama apa tuh? Surabaya sama Pak Sofyan almarhum yang baru meninggal kemarin. Oh, iya. Ya, jadi Persaingan biasa gitu. ya jadi menurut aturan FAI itu Internasional ya? kan, ya aturan FAI dan aturan AMA itu kan kadang kan berbeda tergantung dari kesepakatan dari apa itu Masing-masing daerahnya. Marsal ya. Oh, Marsal ya, tergantung Marsal. dari Marsal kan. Ketika Marsal nggak tahu handle-nya Harus gimana? ya ketika habis bermain kan handle pesawatnya jatuh tabrakan jebol. Oke. Terus handle-nya nggak boleh di citirno gini nggak boleh, harus ditaruh di bawah. Harus ditaruh ya, bukan dilepas gitu. Nah, itu masalah itu saja sampai cekcok. Sampai rame tuh, Pak. Bayar berapa? Sampai gitu. Ya, akhirnya yang juara tetap didapatkan oleh Lamongan Iya. tetap. Sempat Bahar sebagai ketua pengkap langsung lah telepon Lapor. sama Pak Pemprov. Enggak, sama itu ketua panitianya kan Pak siapa Yuronur. Oh, Pak Ya. Yurono. Kalau dari Surabaya mau hijaukan, monggo nggak masalah. Langsung ditegaskan sekalian Iya. ya, ngomong gitu Tapi keputusan wasit tetap mutlak. mutlak Lamongan juara. Lamongan juara. Iya. Ini kemudian kemarin kan dapat F2, F2C, F2D, kemudian free flag-nya itu TLG-nya kalah. Yang menang free flag-nya itu A1 dan A2. A1 dan A2 yang menang. Ya, jadi ketika upacara terakhir kan bendera yang dikibarkan itu Lamongan 2 gitu. Oh, Nah, peringkat 1 peringkat 2 Lamongan semua. Iya, jadi Juara umum ya. Juara umum Lamongan. Juara umum. kemarin, Semoga Iya. Porprov di depan ini kita jadi juara umum lagi. Targetnya emang juara umum ya, Targetnya target. juara umum lagi ya. Memang saya mentarget juara umum lagi. Makanya saya menggenjot anak-anak ini kan sudah kita latihan terus. Regenerasi sudah ya. Hmm. Ini apa yang udah terjun kemarin masih ikut lagi, Pak? Porprov yang tahun kemarin apa Iya, masih masih. ikut? Mas Bima masih. Oh, masih ada ya? Kemudian yang baru-baru ini yang baru kelas 2 SMA, S1 SMA yang ada, Oke. itu sudah saya garap sejak dia lulus SD dulu. Sejak dari lulus SD. Masih belia sekali, masih muda sekali ya? Kedua anak, tiga anak ini mondok, posisinya mondok di Pondok Karangasem. Nggak bisa keluar berarti. Nggak bisa keluar, jadi kita kalau latihan ya nggak bisa maksimal, kecuali nanti Liburan pondok atau apa baru bisa liburan. keluar. Hampir saja kalau liburan. Benar. Karena latihan pesawat kontrolen itu apa itu Susah atau gimana tuh? yang lama itu kan
nge-repair-nya. Repair-nya ya? Repair ya. Oh, repair-nya benar. Ya. Jadi persiapan dari sebelum menerbangkan, mulai dari ada pesawat yang rusak, kemudian mesinnya bagaimana, kondisinya dicek semua. dicek semua, fuelnya bagaimana, tali lainnya bagaimana, handle-nya bagaimana, semuanya harus cek Semua ya benar. Biar pas siap gitu pas dipakai. Jadi yang paling penting dalam aeromodeling itu disiplin, teliti, sabar, ulet itu. Kuncinya di situ. Ya, fisik nomor 2 saya kira. Iya benar. Ya, Sebetulnya tapi emang tetap benar harus sih. fisik. Paling enggak harus ada ya komponen kedua lah. Yang pertama tadi Ya, sudah disebutkan yang pertama tadi. itu yang penting. Karena ketika kita kejurda itu biasanya dibagi 2, kejurda free flight sendiri. Langsung kita kejurda free flight pasti rata-rata kita bermain di Magetan. Kebanyakan mainnya di sana. Iya. Karena kan free flight, terbang Bebas ya benar. Yang kalau kontrol lain cukup di Makolama Surabaya cukup. Biasanya di Surabaya kalau itu. Ini yang kontrol. Kalau lain. saingan nih Pak, saingan terberat masih Surabaya atau daerah-daerah mana nih? Saingan Prediksinya. Lamongan ya masih tetap dipegang oleh Pasuruan. Pasuruan. Iya. Oh sebentar, kapan hari itu kayak UNESA pernah ngadain kejuaraan di Pasuruan atau apa tuh Pak? Festival atau apa tuh? Saya nggak tahu tuh lupa. Kalau nggak salah Pasuruan soal ini masuk di Pasuruan tapi dia. Ya. Pasuruan ini kan ada atlet Anggoro namanya sama Dr. Hilmi. Oke. Ya. Oh Blitar, maaf Pasuruan dan Blitar. Yang Anggoro dan Dr. Hilmi itu dari Blitar. Ini yang paling berat jadi. Yang paling berat pertama Blitar. Yang kedua Pasuruan. Jadi dia ini adalah Puslada. Masuk Puslada. Ya, tapi dia menjadi Puslada ketika kejurda kan otomatis dia melatih atletnya dengan serius. Benar-benar. Benar-benar. Kita juga punya Puslada. Oh juga kirim ya dari Lamongan Kita punya kirim. ada ya, namanya Mas Oki. Oke. Mas Oki itu masih kontrak dengan Puslada. Masih kontrak dengan Puslada. Ya, jadi di sana masih kontrak sampai mungkin ini pon kali ini yang mungkin terakhir. Ya, pon Papua inilah. Pon depan ini Papua inilah. Pon ya, ini. Pon ini. Dan kemarin sempat ada yang juga orang Puslada. Oke. Pak Sofyan itu juga atletnya Jatim juga tapi almarhum. Oh sudah almarhum. Baru meninggal kemarin 1 bulan yang lalu. Jadi istrinya dulu, baru setelah itu Pak Sofyan. Ya. Ini orangnya masya hebatnya bukan main, ulet. Dan yang paling penting itu dananya itu sering disuplai sendiri. Oh, Bondo Dewe Mas. Iya, Bondo Dewe. Bondo Dewe melaku di. Iya, Pak. Tapi totalitas Pak gitu, Pak. Totalitas ya. Jadi bermain pesawat itu enggak punya pesawat. Harga 70 juta dibeli. Untuk bertanding. Disikat semua orang-orangnya. Iya. Totalitas itu, Pak. Itu memang mengatletkan diri kalau saya. Bondowannya juga. Kalau masalah bondo pasti bondone wakeh supaya banyak kita bisa bertanding serius. Bener. Dan sukses itu harus bondo. Bener-bener berani bondo harusnya. Kemarin pas Porprov kemarin kita sampai juara itu. Masing-masing individu ya. Seperti Mas Bima ini. Oke. Yang kaos putih itu ya. Oh ya oke. Nah, Mas Bima itu biaya yang dikeluarkan mungkin sampai mencapai 10 juta. Pribadi. Biaya pribadi ya. Iya. Ya termasuk kita mau persiapan F2C tadi, F2D tadi, yang battle tadi. Benar. Itu harus emang butuh banyak soalnya kayaknya. Butuh pesawat banyak. Pesawatnya butuh banyak. Iya, di atas langsung crash, hancur, ganti. Iya. Kalau ada crash langsung crash ganti gitu. Belum yang atlet-atlet yang lain. Atlet yang lain ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta. Ya. Ininya mereka ada kemauan untuk berkembang juga, Pak. Kalau saya lihat seperti itu, kalau berani mengeluarkan duit pribadi. Iya, apalagi nanti dari Kabupaten Lamongan saumpama ya, diiming-iming. Wis juara 100 juta. Oh, itu. Ya, langsung naik, Pak. Wah, langsung. Semangatnya langsung nambah. Semangatnya langsung ya, yang semua cabur mungkin semangat lah. Bener, pasti langsung gitu. Semangat. Nah, kemarin kan kita Porprov yang kemarin di Kabupaten Lamongan itu wes totalitas temenan ya. Kita harapkan Porprov di Jember nanti juara umum lagi. Harapannya seperti itu. Amin. Harapannya seperti itu. Amin. Ya, pokoknya rata-rata cabur saya harapkan juga seperti itu ya. Di Lamongan kan semakin terkenal lah. Apalagi soal aeromodeling. Nah, ya. Makanya kita sering ya di kecamatan mungkin yang sering bertanding itu Kecamatan Paciran. Oh, di sana. Ya, kita buat pertandingan di Kecamatan Paciran. Mungkin dari kecamatan yang lain bisa ikut bertanding di situ. Ya, biasanya tuh kita membuat pertandingan yang murah, meriah,
rame gitu ya. Itu TLG itu. TLG, nomor TLG tadi ya? Ya, nomor TLG yang refleks dilempar pakai tangan. Benar. Oh, artinya kan memasyarakatkan dulu, Pak. Mengenalkan dulu aero modeling seperti ini. Iya. Itu kan nanti kalau udah tertarik, oh ternyata kok seperti ini. Enak nih kayaknya nih. Iya, enak. Jadi kalau udah mulai tertarik, mungkin tahapnya 1 tahun 2 tahun baru pengenalan, masa pengenalan dulu. Kita belajar pesawat yang ini. Ya, benar. Pesawat ini gitu. Benar. Nah, jadi bertahap. Jadi memang untuk yang TRG saja prosesnya sampai benar-benar ngerti ya anak itu paling nggak 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Baru paham. Kalau atletnya nih, Pak, kebanyakan ini usia sekitar berapa sih biasanya kalau tingkat meskipun di Lamongan ataupun di Puslatda itu rata-rata atau nggak mengenal usia justru kayak gini nih? Kalau di daerah Jawa Timur ini ya. Oke. Kita bertanding ke Jogja itu masih menggunakan U13. U13. Mulai U13, U16, U19 dan umum. Ke Jogja itu ya? Oke. Ya. Nah, terus di Kabupaten Lamongan sendiri kita juga bermain untuk tingkat kabupaten sama seperti itu. Disamakan seperti itu. Sama kita pakai umur atau pakai jenjang nggak masalah. Tapi rata-rata kita main pakai umur. Rata-rata pakai umur. Tapi kelemahannya kalau pakai umur, anak kelas 1 SMP itu musuhnya anak MI SD. Nggak cocok kan? Nggak cocok kan? Jauh ya, Pak. Jadi rata-rata anak SD itu sudah kalah. Pasti kayaknya. Dilihat sisi umurnya juga itu tadi. Nah, ketika ngelempar ya, lempar pesawat. Anak kelas 1 SMP yang lempar pesawat itu bisa mencapai 40 meter ya. Benar. Ya. Kalau anak SD kelas 6 lempar pesawat Baru sekian meter lah. Iya. Di bawahnya, separuhnya aja. Padahal tinggal kan cuma 1 tahun. Makanya itu kita memperbarui revisi tentang Peraturan pertandingannya. Peraturan di kabupaten aja. Kabupaten dulu ya. Kita bermain jenjang saja. Sebenarnya bulan-bulan ini waktunya kita bermain kejuaraan di Sipura mungkin. Oh, biasanya di Semarang ada ini. Waktunya di Sipura. Semarang. Ya, kemarin saya kan bulan November itu yang mengadakan itu apa itu? Pengkap sendiri, pengkap aero. Internal Pengkap sendiri mengadakan. Internal pengkap sendiri mengadakan dua tahap. Iya. Yang pertama di Kedungpring, Oke. dan yang kedua di Kecamatan Paciran. Nah, jadi itu untuk pengenalan anak-anak yang SD kecil-kecil itu. Paling nggak mulai tahu lah aero modeling seperti ini. Nggak olahraga nggak cuma sepak bola, voli atau apa aja kan biasanya kan. Cuman itu aja gitu. Ternyata banyak olahraga yang seru lainnya, Pak. Jadi aero modeling ya maunya dari pihak pengurus provinsi itu. Pengprovnya. Ya maunya itu kalau saya atau kami yang membuat kegiatan maunya itu mereka berkunjung. Berkunjung ke sini, kemudian mungkin sepatah kata 2 kata. Ngasih lah wejangan-wejangan buat anak-anak. Nah, tidak hanya tentang keolahragaan, tapi targetnya nanti bahwa mereka itu diarahkan untuk ke dunia penerbangan. Oh, diarahkan ke sana ya? Iya. Targetnya dari pengurus Binpor Dirga Jawa Timur. Binpor Dirga itu kan itu di bawah naungan Angkatan Udara. Oh, langsung di bawah naungan kamu ya? Iya, dari Maklama sana. Langsung di bawah naungan. Kita juga sering memanggil pelatih dari sana, Pak Agus. Benar. Jadi itu maunya itu beliau orang-orang yang sering bermain di sini. Benar. Mas Yoga jadi atlet peselakap ya, tapi diarahkan untuk suka dengan penerbangan, dunia penerbangan dan diarahkan nanti menjadi TNI Angkatan Udara. Benar. Itu kan juga melatih kecintaan terhadap negara. Targetnya di situ ya. Artinya kan berjenjang jelas, Pak. Tujuannya itu nanti juga goalsnya juga enak. Tujuannya oh ya wis kok diarahkan ke sini jadi nggak melenceng jauh. Ini mau kemana sih aero modeling? Arahnya nanti ke aero modeling itu arahnya itu ya masuk ke dunia penerbangan. Jadi dari TNI Angkatan Udara lah atau sekolah SMK Angkatan Udara kan ada di Magetan. Masih banyak. Terus nanti muaranya ke Angkatan Udara. Angkatan Udara ya. Arah utamanya adalah membentuk karakter mencintai negara lewat dunia penerbangan. Iya. Itu arahnya. Jadi yo arah keolahragaan. Dapat olahraganya dapat. Olahraganya dapat. Ya. Cinta negaranya juga dapat, Pak. Cinta negaranya. Nah, itu yang paling penting. Kalau sudah keduanya itu menyatu kan pasti prestasi. Insya Allah pasti. Pasti goalsnya di situ pasti. Pasti ada aja jalannya. Iya. Oh ya, ngomong belum kenalan nih, Coach. Coach siapa nih namanya nih? Oh ya, saya Coach Supron Makmun. Coach Supron Makmun. Ya, pelatih Puslacap.
Puslat Cup. Cup. Ya. Dari tahun berapa itu? Saya sejak tahun 2012. 2012. Sendirian atau maksudnya ada rekan satu tim atau lagi? Masih ada teman-teman, ada Pak Har, ada apa itu bagian pengurus-pengurus kan masih banyak. Cuman yang sering menjadi coachnya itu jenengan sendiri. Kan saya sendiri. Tapi ketika nanti kita apa tuh administrasi apa semuanya keluar. Dibantu sama yang lainnya juga, di Karena cover. Kan, mereka kan juga banyak bekerja. Benar. Mereka kan juga PNS yang wajib checklist, nggak bisa ditinggal kan. Harus sesuai dengan jamnya, maksudnya gitu. Benar sekali. Itu yang paling penting. Jadi kita sebagai Lamongan, yang penting Kabupaten Lamongan, mantap ya. Megilan, Lamongan Megilan. Lamongan Megilan. Tagline-nya Lamongan Megilan. Terakhir nih. Ya. Harapan buat dunia aeromodeling di Lamongan atau di Jawa Timur lah. Gimana nih Coach? Harapannya buat harapan saya sebagai pelatih dari Kabupaten Lamongan untuk cabang olahraga aeromodeling. Jadi ini aeromodeling itu tidak murah. olahraga tidak Ya, murah. tapi bisa menjadi murah. Bisa menjadi murah. Bisa menjadi murah manakala mereka mencintai. Karena ada beberapa perbedaan aeromodeling dan aeromodeler. Kalau aeromodeler itu kan berarti gak mikir duit piro karena hobi. Karena hobi. Kalau ditunjuk aeromodeling sekedar ditunjuk saja kamu aeromodeling lomba sana, tapi tidak mempunyai cinta. Tadi kan cinta lain ya. Benar. Nilai-nilai yang lain nggak dapat. Jadi nggak bisa. Jadi penjelasannya juga runtutnya banyak ini. Itu harapan saya. Aeromodeling di Kabupaten Lamongan itu dimasyarakatkan. Lebih dimasyarakatkan. Siapapun monggo kita belajar bersama-sama lewat sebuah pertandingan. Itu harapan dari saya. Jadi uang Mas Heni, orang-orang melihat kita bermain aeromodeling tidak dianggap sebelah mata. Benar. Itu dolanan opo? Iya. Kok aneh-aneh itu? Iya. Bahkan saya sempat ya di kasus di sebuah lembaga pendidikan. Oke. Gara-gara aeromodeling. Sampai di kasus. Iya. Padahal anaknya adalah Puslat Cup. Oh, sudah naik Puslat Cup anaknya? Sudah menjadi Puslat Cup. Masih dipermasalahkan? Masih dipermasalahkan. Nah, ini harapan dari saya, dari pihak-pihak orang-orang terkait seperti pihak ONI, pihak Dispora. Nah, ini manakala ada anak yang ada sangkut pautnya dengan Puslat Cup tadi, langsung dilobi lah. Dimudahkan lah. Dimudahkan. Seperti sekolahnya atau apanya gitu. Gampang urusannya pelajaran, nah, gampang latihan nih. Benar. Nah, kemarin kan sempat ada MOU antara pihak KONI dengan Dispora, Kementerian Pendidikan. Oh, ke Dispendik ya? Iya, ada kan? Ada. Sebetulnya ada, kan seharusnya ada. Ini supaya memudahkan atlet lah. Memudahkan atlet untuk latihan. Benar. Karena prestasi olahraga itu karakter. Nah, membentuk karakter. Latih sekedar iso menang juara bukan itu targetnya. Karakternya yang penting ya. Kan dicari karakternya. Jadi harapan dari kami pihak KONI dan pihak Dispendik tadi. Ya, pendidikan. Kementerian Pendidikan. Ya, pihak pendidikan Kabupaten Lamongan ya. Bersatu bagaimana supaya orang-orang yang di bidang olahraga ya, tidak hanya aeromodeling saja. Tapi saya sendiri khususnya aeromodeling. Konsentrasinya lebih ke situ. Dipandang sebelah mata. Benar. Ini diparani lah. Jangan diinguk lah paling enggak. Iya, jangan dari pihak kabupaten enak-enakan pun main. Iya main. Ojo. Aku main apa masalahmu? Nah. Gitu. Masalahnya gini, Pak. Oke, saya nanti ke sana. Oke, lebih enak seperti itu. Merasa diperhatikan, merasa dianggap seperti itu kan. Sama-sama enak juga nantinya. Toh, kunjungan juga ada dananya loh. Oh, iya pasti saja. Pasti ada insyaallah. Iya. Kemungkinan pasti ada. Tolong Pak Bupati, tolong Pak Bupati. Hal ini diperhatikan. Pak Yuronur ya. Mungkin Pak Yuronur kenal dengan saya. Saya juga aktivis di pelatih pramuka. Oh, pelatih pramuka. Ya. Makanya ini kayak pelatih pramuka Hotel Lamongan ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Yang harapan dari saya itu saja ya. Jadi aeromodeling jangan dipandang sebelah mata oleh masyarakat, oleh lembaga pendidikan, itu oleh orang-orang yang menganggap sebelah mata tadi. Jadi kita latihan itu, ya seperti latihan bal-balan, latihan voli, latihan badminton, olahraga.
aeromodeling ini juga olahraga. Iya, Mas. sama-sama. Iya, Sama-sama orang olahraga. dolanan layangan. Bukan. Ya memang layangan ada prestasinya, tapi kita jangan bahas itu. Iya. Pak. Ini prestasinya sudah nyata. Arahnya Di bawah- sudah jelas. Di bawah naungan KONI. Benar. Apalagi porprov nanti 100 juta, Mas. Iming-imingnya 100 juta, Mas. Harusnya begitu dong dari Pak Yuronur. Biar Benar. nanti semua cabur. Terpacu. Keluarkan atlet yang terbaik. Ah, Prestasinya iya. terpacu akhirnya. Bener. Support itu yo separuh-separuh lah. Kayak kemarin porprov kemarin kan supportnya sebenarnya separuh-separuh, Pak. Oh, merasa gitu ya? Iya, Oke. separuh-separuh. Nanggung, masih nanggung. Kita nyodorkan 70 juta, cairnya 20 juta. 25. Loh, kan. Nggak dapat 50% itu ya? Ya mentok Sekitar lah, 50, sekitar. ya. Sekitar. Mentok lah 50. Ini harapan dari kami apa itu tentang pendanaan itu juga yang Finansial lah. ya finansial itu. Karena ya begitu tidak mungkin prestasi. Ibaratnya sebuah mobil tidak akan bisa berjalan manakala tidak ada bensin. Logisnya Iso seperti mlaku tapi disurung. itu. Logisnya seperti itu, Mas. Logisnya Ya, seperti itu itu. kan organisasi yang Benar, seperti benar, itu. seperti itu. Jadi atlet itu juga seperti itu. Harusnya seperti itu, biar lebih maksimal dia. Ojo sampai pengurusnya juga. Dan juga jangan sampai banyak nuntut kalau kalian misalnya nggak mau ngasih bensin tadi. Jangan. Biasanya kan ada yang mau cuman aku terima emas tok pokoknya. Terima emas baru tak kasih duit loh. Kan nggak dikasih bensin tapi udah nuntut ya. Tadi. Ya, nggak bisa. Kebanyakan biasanya seperti itu. Iya. Tapi faktor utamanya biasanya masalah keuangan itu faktor utamanya. Orang itu tidak percaya kepada orang lain karena mereka melakukan. Karena mereka melakukan. Tahu saya logisnya tahu. Ngerti ya? Tahu. Jadi, Pak. karena melakukan jadi nggak percaya barek uang masalah keuangan. Dikira juga mereka juga melakukan. Takutnya seperti itu. Takutnya seperti itu. Akhirnya nggak percaya tadi. Nah, iya, Terus jadi nggak. harapan kami support pendanaan, kemudian support tadi moral tadi, support pendanaan, support moral dan memasyarakatkan ya, harapan kami aeromodeling secara khusus, kemudian bidang olahraga secara umum Secara umumnya. untuk Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Harapannya sih. Harapan dari saya seperti Marsnya KONI, ya kan? Marsnya KONI itu kan sebenarnya artinya Masya Allah hebatnya bukan main artinya. Kalau didalami. Iya, kalau didalami, ini sekedar Cuman dinyanyikan aja. Pengurus-pengurus besar-besar kumpul nyanyi ke apal mari ya, ini juga penting sebenarnya. Saya kira itu kakak. Terima kasih banyak. Udah lama ngobrolnya, ternyata seru juga ini soal modeling. Ini mohon maaf nih, tak Ya. tayangkan di YouTube nanti coach. Monggo. Ya. YouTube-nya nanti official MSP nih. Official MSP. Official MSP. Oke, Iya, official. iya, oke. Jadi YouTube-nya tentang dunia olahraga nanti seputar latihan bisa cari informasi di situ. Oh iya, bagus. Gitu itu. Oke. Terima kasih coach. Oke. Coach Syukron. Syukron. Terus syukron. Aeromodeling MAK itu bareng ya. Aeromodeling MAK. Oke, lagi. Aeromodeling MAK. Oke. Thank you Coach Syukron. Oke. Thank you, terima kasih banyak. Oke.